Halo, apa kabar semua? Di video kali ini kita mau buat salah satu produk wangi monyet. Nah, di sini kita akan membuat model botol atau wadahnya yang nantinya kita beri partikel biar dia bisa nyemburin cairannya. Kayak yang ada di intro awal tadi. Jadi, langsung aja dibuka blendernya dan kita mulai. Pertama, kita hapus dulu lampunya, select lampunya, terus X, delete. Di sini kita pakai cube. Select cube-nya, tekan tab untuk masuk ke edit mode. Lalu kita tekan S untuk scale di sumbu Y. Kita kasih ketebalan kurang lebih segini. Kalau udah, kita bisa ke sebelah kanan sini itu ada modifier properties. Kita akan kasih subdivision surface. Untuk level viewportnya kita samain sama rendernya, biar semakin banyak detailnya. Di sini kita tambahin loop cut, Ctrl R, scroll di mouse untuk nambahin segmennya, kita butuh 2, klik kiri, terus klik kanan biar posisinya tetap ada di tengah. Nah, sekarang tinggal kita scale aja, S di sumbu X, digeser karena kita mau bentuknya persegi ya. Di tengah sini juga kasih loop cut, Ctrl R, 2, klik kiri, klik kanan, S di Z, sampingnya juga sama, Ctrl R, 2, klik kiri, klik kanan, S, sumbu Y. Sini cukup. Oke, kita tambahin lagi loop cut di tengah, 2 lagi, Ctrl R, 2, klik kiri, klik kanan. Nah, ini kita mau buat lubang, tapi kita mau buat yang tadinya persegi ini jadi circle. Karena circle itu butuh lebih banyak titik daripada persegi ini, jadi kita tambahin loop cut lagi, Ctrl R di tengah sini 1, di tengah yang ini 1. Gitu. Tinggal di box select, klik kanan, loop tools, pilih yang circle. Nah, kalau teman-teman belum ada, tinggal dinyalain aja add-ons-nya. Bisa ke edit, terus preference, add-ons. Di situ tinggal ditulis loop, terus dicentang aja. Lalu kalau udah di close. Nah, ini kita tekan I untuk insert, sedikit aja ke dalemin, lalu tekan X, pilih yang face. Nah, udah bolong. Kalau dilihat ini masih tipis, kita akan kasih modifier lagi. Kita akan kasih ketebalan di sini, pakai add modifier, pilih yang solidify. Even thickness-nya dicentang biar tebalnya sama. Nah, ini untuk ketebalannya bisa diatur mau segimana teman-teman aja. Kalau di sini kayaknya di 0,1 cukup. Untuk urutannya, si solidify ini ditaruh di atas subdivision. Nah, jadinya seperti ini. Tekan tab untuk keluar dari edit mode, kita ke object mode untuk klik kanan dan shade smooth. Ini jadi bolong, udah melingkar gitu. Sekarang kita tambah ini buat lehernya. Shift A, pakai circle aja, tekan tab masuk ke edit mode, lalu di scale sedikit kecilin, geser aja ke atas GZ. Nah, di sini kita kecilin, dipasin S, nah segitu. Oke, segini cukup. Ke 1 di numpad untuk ke tampak depan, tekan Alt Z untuk ke X-ray mode. Ini kita geser ke bawah GZ sampai sini. Ini kita mau buat pengaitnya. Untuk extrude di sumbu Z, tarik sampai atas sini. Ctrl R, kasih loop cut 2, klik kiri, klik kanan, lalu di scale S di sumbu Z biar besarnya sama, kira-kira segini. Tekan 3 di keyboard untuk face select. Ini tahan Alt, lalu diklik face yang ini, sambil Shift Alt sama klik yang ini. Tekan Alt E untuk extrude, pilih yang face along normal. Tarik aja keluar, sampai sini cukup. Kalau udah, X-ray-nya matiin aja, Alt Z. Tahan Alt, select yang lingkar yang dalam, kita scale ke dalam, S,
segini cukup untuk bagian kepalanya. Nah, ini kita ekstrut dulu ke bawah sedikit, EZ, cukup. Ke kanan lagi, ke add modifier lagi, di situ kita kasih bevel. Segmennya kita naikin jadi 4. Nah, untuk lengkungannya bisa diatur. Di sini kita kurangin aja sedikit. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita set smooth lagi ke object mode, set smooth. Nah, kalau kita lihat ini dia masih kurang detail ya, kurang melingkar. Jadi ditambahin lagi aja. Sama subdivision surface. Satu aja cukup. Nah, rendernya kita kurangin aja karena kita cuma butuh satu. Oke, masuk edit mode lagi, kita mau buat si kepalanya. Diambil aja dari lingkaran yang dalam ini, circle yang dalam. Shift D, terus klik kanan biar posisinya balik lagi. Tekan P, pilih yang selection. Itu kita misahin objeknya. Ke object mode tab, pilih yang tadi udah dipisahin. Lalu tekan tab lagi untuk ke edit mode. A buat select semua. Ini kita extrude aja ke atas. EZ. Kurang lebih segitu ya, cukup. Terus F buat ngisi. Ya. Di set smooth lagi. Keluar ke object mode, klik kanan, set smooth, masuk lagi edit mode. Tekan Alt Z untuk ke extrude mode. Kita mau buat pipanya di sini. Ambil aja dari yang bawahnya ini. Lalu Shift D sama prosesnya kayak tadi. Klik kanan, P selection ke object mode, pilih yang udah dipisahin tadi, masuk lagi ke edit mode. Kita ke tampak depan, tekan 1 di numpad. A buat select semua. Ini di scale aja kecilin. Kecilin, terus geser sedikit ke atas, GZ. Segitu cukup. E untuk extrude, disumbu Z, ke bawahin sampai situ kira-kira. Lalu tekan extrude lagi, S, ke dalamin sedikit. E lagi, Z, ke bawahin aja. Ini ke bawahin, terus EZ lagi ke bawahin, geser sedikit. EZ lagi ke bawahin, terus kita geser ke dalam sedikit. Oke, cukup. Nah, kalau dilihat dia pipa itu ada ketebalan, jadi kita kasih solidify di sini, add modifier. Kasih solidify, mana solidify? Nah, ini event thickness-nya dicentang. Di sini gak usah pakai bevel, kita hapus aja bevelnya, jadinya gitu. Udah, sekarang kita lanjut ke buat ininya, nozzle di kepalanya. 1 di numpad, tampak depan, tekan tab, masuk edit mode. Ini kita tambahin loop cut, Ctrl R, di scroll aja sampai sekiranya cukup, kurang lebih segini. Klik kiri, klik kanan, kita box select, sama prosesnya sama yang tadi. Klik kanan, loop tools, circle. Ini kita hapus tengahnya, X, face. Terus tahan Alt, lalu klik biar loop select. Ini kita extrude ke dalam, Y. Sampai sini cukup, terus ES. Sampai sini cukup. EY lagi ke depan sedikit. Scale aja ke dalam. Terus extrude sedikit ES. EY aja. Sedikit EY. F buat ngisi. Bevelnya kita nggak pakai deh. Cross. Viewportnya kita naikin jadi 2. Rendernya juga kita naikin jadi 2. Tengah-tengah ini kita kasih loop cut. Ctrl R 2 buat nyanggah subdiv-nya. Klik kanan aja. Tahan Alt buat select yang lingkaran yang luar ya sekarang ya. Alt Shift ya. Nah gitu. Select aja yang luarnya. Tekan Ctrl B untuk bevel. Nah, jadi gitu. Nah untuk yang atas select, kita insert aja I sedikit, cukup. Ke object mode. Nah sekarang jadinya begitu.
Kita lanjut buat tutupnya. Ambil dari yang ini aja. Tekan tab untuk masuk ke edit mode. Tahan alt, klik. Shift D, klik kanan. P, selection. Pilih yang udah dipisahin. Edit mode lagi. A buat select semua. E untuk extrude. Terus S ke dalemin. Sampai sekiranya pas. E, Z, extrude ke atas. F buat isi. Terus yang luarnya sama, select yang luarnya. Extrude ke atas aja sampai situlah kira-kira. Terus F aja buat ngisi. Ini kita kasih sedikit pemanis kali ya. Kasih loop cut aja, Ctrl R 2, klik kiri, klik kanan, tekan 2 di keyboard untuk ke edge select, tahan alt, klik yang garis yang ini, Shift Alt garis yang ini, Ctrl B, bevel sedikit, lalu tekan Alt E, pilih face along normal. Ke dalamin bisa, dikeluarin bisa, gimana teman-teman aja. Nah, yang atasnya kita insert I sampai sini cukup, terus extrude ke bawah sedikit, scale aja, jadinya gitu. Kita set smooth. Iya, udah jadi. Tambahan terakhir Shift A biar gampang memanuver, kita kasih empty cube. Ini kita pasin aja. Scale sedikit lah ke atas. EZ. Oke, GZ. Nah, kurang lebih seperti ini. Masuk X-ray mode lagi. Alt Z. Box select semua. Kita mau parent si perfume-nya ke empty ini. Jadi yang empty ini yang warnanya terang. Ctrl P, pilih yang object keep transform. Nah, maksudnya parent tuh jadi mereka itu ngikutin si empty ini. Kalau kita gerakin jadi dia ngikut. Satu di numpad, ini kita ke atasin, GZ. Segitu. Shift A kita kasih backdrop ya, lantai juga. Pakai plan aja. Tekan tab untuk masuk edit mode, kita scale S. Terus select yang ujung sana, kita extrude ke atas, EZ. Nah, jadinya gini. Modeling beres. Sekarang kita kasih material. Kita ke render properties yang ada di sebelah kanan sini. Di render engine dirubah jadi cycles. Untuk device-nya kita ganti jadi GPU. Nah, di viewportnya dirubah jadi render preview. Tekan Z lalu pilih render. Ini kita kasih lampu Shift A, light, pilih yang area aja untuk sementara. Ini tenaganya kita naikin lagi mungkin di 100. Nah, untuk sementara aja. Kita mau kasih warna apa nih? Oh, kurang atas. Ininya kita angkat GZ. Karena ada lagi yang harus dikasih warna di dalam. Tutupnya. Ke sini, ke material properties ada. Tekan new. Ini ganti aja. Namanya jadi tutup. Biar nggak ketukar-tukar. Kita kasih warna. Mungkin di biru kali ya. Ini aja dulu. Terus sedikit metalik. Oke, roughness-nya kita kurangin sedikit biar sedikit memantulkan cahaya. Jadinya gitu. Iya, untuk sementara ini dulu. Terus ke kepalanya sama new, ganti jadi kepala. Kalau ini kita mungkin di abu-abu tapi metaliknya tetap kita nyalain jadi silver. Roughness-nya nggak usah deh, cukup kayaknya di 0,5 ya, cukup. Tak untuk yang ini kita samain sama si tutupnya. Udah di shift, yang kuning terangnya ditutupnya karena kita mau copy materialnya dari yang tutupnya ini. Ctrl L,
pilih yang link materials. Di dalam sini itu kan kalau nggak salah ada pipa ya. Dikasih new, ganti namanya jadi pipa. Ini transparan lah ya, transmissionnya kita fullin. Roughness-nya mungkin nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar, sama dikurangin dikit lagi. Nah segitu aja. Untuk badannya, ini kita ganti namanya jadi badan atau botol lah ya, botol. Sama dikasih kayaknya di sini aja nih, mudah. Oke. Kita buat transparan, weight-nya di 1 transparan. Terus roughness-nya dikurangin aja, mungkin di situ. Kira-kira gini. Nah, tapi di sini kita mau tambahin logo kayak ya. Jadi ini diangkat aja si timeline-nya. Terus diganti jadi shader editor. Nah, di sini Node Wrangler add-on-nya bisa dinyalain biar mempermudah kita aja. Tekan Shift A, pilih tekstur, kita kasih gradient dulu ya, warnanya biar ada campuran warna gitu. Nah, di sini tekan Ctrl T. Kalau udah Node Wrangler-nya udah dinyalain, bisa dipakai. Objeknya jadi ke vektor. Ini kalau kita mau lihat gradiennya kayak apa, tekan Ctrl, Shift, klik si teksturnya. Kita mau si itemnya ini di atas, kita putar aja di mapping ini. Mungkin di sini min 90, terus sedikit ke atas, dikeatasin aja sampai sini. Kayaknya cukup. Kita mau kasih warna nih, Shift A, tambahin lagi ke converter, itu ada color ramp, taruh aja di setelah gradient teksturnya. Ya, ini warna yang tadi udah dipilih ya. Kita copy, Ctrl C, taruh aja di sini nih, Ctrl V. Jadi gitu. Yang ini mungkin kita kasih warna yang lain ke sini ya, ke biru gelap. Oke. Nah, color dari color ramp masuk ke base color, dari principal BSDF masuk ke surface. Kalau kita mau lihat dan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita tambahin logo. Shift A, ke tekstur lagi, itu ada image texture. Klik. Nah, ini Ctrl T lagi. Kalau image texture ini kita pakai UV. Ctrl Shift, klik kiri image teksturnya. Nah, bisa dimasukin aja kalau ada gambar atau apa punya teman-teman gitu. Logo sendiri gitu. Nah, ini di split. Nah, ini diganti jadi UV editor. Tekan tab masuk ke edit mode. A buat select semua. U pilih yang Smart UV Project. Terus OK. Nah, di UV editornya diselect semua lagi. Terus kita scale, kecilin. Kecilin karena kita mau di depan aja. Jadi geser aja ke ujungin. Kita mau di sini nih masang logonya. 3 di keyboard untuk ke face select. Select yang di sini aja. Terus tekan U, pilih yang unwrap. Nah, ini tinggal diatur-atur aja. Segini posisinya mungkin di sini. Kayaknya oke. Sip. Kalau udah sesuai, yang ini dari image teksturnya bisa ke normal ini. Tapi kalau kita lihat ya, dia tuh butuh kayak penerjemah lagi lah, karena ini ungu nih si warna node-nya.
Ini kuning. Shift A, di situ ada vektor, kita pakai bump, taruh aja di situ. Nah, si color ini ke height. Nah, kalau kita deketin, nggak tahu kelihatan nggak nih? Ini udah ada timbulnya tuh. Ini digeser dulu bentar, biar lebih leluasa. Kalau kita mainin si roughness atau metaliknya ya, coba metaliknya dulu. Jadinya gitu. Kalau roughnessnya, kalau kita bagi dua nih, kayak metaliknya misalnya kan, si image teksturnya kita ke metalikin, jadinya gitu. Yang transparan jadinya si logonya, tapi kita mau yang transparan tuh botolnya. Ini kita tuker aja pakai Shift A. Di situ kita pakai invert color aja, taruh di sini. Nah, sekarang udah kebalik ya. Untuk roughness nih, kayaknya roughness mah di 0,3 aja sih tetap. Nah, kalau soal warna logo ini gimana teman-teman? Gimana sampai puasnya teman-teman aja. Ini mungkin kita lebih mudahin lagi, yang gelapnya lebih ke terangin lagi. Iya, kira-kira gini. Nah, kalau udah, kita ke bagian terakhir, kita kasih keyframe di sini, sekalian buat dia nyemburin spraynya. Yang tadi shade editornya diganti jadi timeline lagi, biar lebih ringan. Ini dibalikin lagi aja Z ke solid. Nah, jadi gini. Kita mau kasih dia ini ya, gerakan ya, si kepalanya. Keyframe-nya kita taruh di 60 aja, atau setengahnya deh, 30 aja. Tekan N untuk ngeluarin properties ini. Di sini kita klik kanan yang Z-nya, terus insert single keyframe di 10, diturunin GZ segitu, terus klik kanan insert single keyframe lagi. Nah, yang ini karena kita akan balik lagi ke atas, kita duplikat aja, Shift D, taruh di 15 mungkin. Coba. Yap, segitu cukup. Nah, sekarang kita akan kasih partikel sini. Ini dibalikin dulu ke awal, Shift A. Ntar sebelum itu kita mau taruh di ujung sini nih, di dalam sini. Jadi select aja ini yang lingkaran ini. Nah, gitu. Shift A. Di situ kita kasih apa, UV sphere. Nah, ini kan gede banget, tinggal di scale aja, kecilin S, kecilin sampai pas di lubangnya. Seginilah ya, cukup. Terus geser aja G, Y, masukin ke dalam. Ctrl A, apply scale-nya. Ini kita ke kanan di bawah modifier properties. Itu ada partikel. Bisa ditekan tanda tambahnya. Ini kalau kita play spasi, dia jadinya gitu ya, jatuh. Kita coba buat dia nyembur ke depan. Di kanan sini itu ada field weight. Nah, gravity-nya kita kurangin aja, mungkin di 0,02 biar nggak jatuh gitu, atau 0,05. Nah ya, 0,05 cukup.
Di sini kita ke atas lagi ke velocity. Kita mau nyembur di sumbu Y nih, depannya sumbu Y. Ya, Y. Cuman kalau dilihat ini minus ya. Yang ini mungkin minus, kita kasih 3. Coba kalau di play jadinya gitu. Kita buat sedikit acak ini. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja. Jadi tenaganya ngacak, nggak ada yang cepat, ada yang pelan maksudnya gitu. Nah, mungkin di 0,5. Ya, ini kan pelan tuh, kencang, sip. Kita rubah bentuk dari partikelnya. Add lagi, Shift A. Di sini kita pakai cube aja. Scale aja kecilin. Nah, ini kita umpetin GY. Ctrl A, apply scale-nya. Ganti namanya F2. Pakai apa namanya? Spray particle. Nah, dibalik lagi ke sphere tadi. Itu ada render di kanan nih. Nah, render S-nya kita ganti jadi object. Untuk instance objeknya tadi yang spray particle. Nih, kalau kita play jadi gitu. Untuk scale-nya bisa dirubah di sini, bisa diatur. Mungkin kita kecilin lagi jadi 0,02. Nah, ini kan besarnya masih sama ya. Kita buat random lagi, biar ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadinya gitu. Terus ini mungkin kita kasih rotasi sedikit. Nah, ini centang aja. Udah mulai ada rotasi. Ini bisa diatur di sini, randomnya aja disatuin. Nah, sekarang udah ngacak tuh. Kalau mau lihat, nah udah ngacak gitu. Kita mau buat dia ngikutin si kepalanya. Ini balikin ke awal lagi. Terus shift, klik kepalanya, Ctrl P, pilih yang Objective Transform. Jadi dia ngikutin yang kepalanya ini. Tuh. Tapi kan dia masih nyembur terus nih. Di situ ada frame start. Tadi dia kepalanya ke bawah itu di frame ke-10 ya. Frame startnya 10, frame end-nya tadi di 15. Sekarang jadinya gini, cret, cret. Jadinya gini. Ya, untuk tutorial kali ini sudah selesai. Semoga kalian menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton.